Oke, selamat datang di video pembelajaran web development. Jadi untuk video kali ini singkat aja ya. Jadi di sini kita akan membahas yang namanya scope ataupun lingkup yang ada di dalam bahasa pemrograman JavaScript gitu. Nah, jadi sebelumnya coba teman-teman mungkin bisa buat file juga ya. File di sini scope, jadi di dalamnya scope. Kemudian jangan lupa untuk indeks yang bagian luarnya ini. Teman-teman pastikan juga file script source-nya itu udah benar, foldernya udah benar dan juga filenya udah benar. Oke, kalau sudah, kita kembali ke scope.js di sini. Nah, jadi untuk scope.js di sini maksudnya adalah lingkup dari variabel-variabel yang ada pada bahasa pemrograman JavaScript gitu. Jadi gini, kalau misal teman-teman buat let x sama dengan misal 10 gitu. Nah, di sini itu adalah lingkupnya, sebutannya adalah lingkupnya dia global gitu. Yang mana dia itu ada di lapisan paling luar. Kemudian yang selanjutnya, jadi ada dua, ada global dan juga local. Nah, untuk local itu adalah variabel yang mana dia posisinya itu ada di dalam suatu lingkup tertentu bisa dibilang gitu. Jadi ada lingkup atau wilayah blok tertentu yang mana dia itu di dalam situ gitu. Nah, contoh lingkup-lingkup yang membuat sebuah variabel itu ada di dalam local scope itu adalah penggunaan dari if, kemudian penggunaan dari for juga dia, uh, kemudian kalau switch, iya switch juga, kemudian ada while. Nah, jadi semua yang membuat ada di dalam kurung kurawal ini itu membuat sebuah variabel yang dibuat atau diinisiasi deklarasi plus assignment di dalam kurung kurawal itu dia disebutnya menjadi uh, local variable yang mana dia adalah sebuah variabel yang terletak di local scope gitu. Nah, terus apa ngaruhnya? Kenapa kita harus tahu gitu bedanya global scope, local scope dan juga global variable dan local variable? Jadi gini, misal kita punya let x sama dengan 10 di sini. Kemudian di sini kita misal punya if deh. Misal if true. Nah, di sini kita buat variabel lagi nih. Let x sama dengan 5 gitu. Nah, di sini kan otomatis karena dia true berarti otomatis dijalankan nih. Kayak apa? Dia if true berarti otomatis ya udah ini jalan aja karena dia true gitu kan, nggak ada masalah. Kemudian kita console log x gitu kan, kita save, dia munculnya 10 bukan 5 gitu. Kenapa? Karena teman-teman lihat di sini console lognya itu dia ada di wilayah global yang mana dia itu di luar dari local scope di sini atau local variable si x-nya ini. Nah, jadi si x ini bisa dibilang dia tidak terjamah gitu. Kayak console log ini nyari x. Oh, x mana? Dia nggak tahu ini. Dia nggak tahu apapun yang ada di dalam sini. Dia langsung yang atas. Oh, x itu 10. Itu. Jadi yang ditampilin di sini adalah 10 gitu. Nah, gimana kalau misal tulisan misal konsol lognya itu yang ditaruh di sini. Nah, kalau kayak gini, apa yang terjadi? Kalau misal kita save, nah dia muncul yang 5. Kenapa 5-nya itu muncul? Karena dia itu mencari yang ada di sini gitu. Kalau misal gini, kita ada let y sama dengan 9 gitu misal. Nah, kalau misal kita konsol y kayak gini di sini, yang muncul 9 karena dia di dalam lokal dan yang dipanggil adalah global. Jadi uh, pada saat pemanggilan-pemanggilan, kalau misal global apa dari dalam scope, jadi dia akan cari dulu di dalam scope ini ada atau tidak. Kalau misal ada, ya udah kita panggil yang di sini. Misal tadi kan let y sama dengan 100 1000 gitu. Kita save, dia munculnya 1000. Tapi kalau misal ini nggak ada, jadi di scope ini atau di lingkup ini itu nggak dia nggak ada y, maka dia baru keluar ke lingkup luarnya. Jadi ini di dalam, kemudian dia keluar mencari keluar apakah ada. Oh, ada y di sini. Maka dia console log y bisa dilakukan gitu. Jadi kalau uh, mencari dari luar dia nggak bisa masuk ke dalam, tapi dari dalam dia bisa masuk, dia bisa tracking
ke luar juga. Kalau itu pun kalau misalnya di dalam nggak ada. Jadi itulah kenapa penting kita buat mengetahui scope supaya pembuatan variabel itu misal memang sama, itu dia tetap memiliki nilai yang berbeda. Kenapa beda? Karena yang satu adalah global variable dan yang satunya adalah variabel lokal gitu. Jadi ini contoh di if ya. Kemudian misal kita ada contoh di function deh. Di sini ada function misalkan fungsi gitu aja deh ya. Nah, di sini kita ada inisiasi lagi misal let a gitu sama dengan 10. Nah, apakah di sini kita bisa console log? Jawabannya enggak. Nih, dia ada errornya. A is not defined. Kenapa? Karena si A ini kan dia udah di global scope ya, dia di luar. Kemudian dia cari, ya udah di luar aja gitu. Nggak ada ternyata. Nah, kalau misal ini kita pindah, baru dia di sini karena di sini A, dia mencari A. Oh, di sini di dalam lingkup ini itu ada si A. Ya udah dia apa? Print yang ada di A di sini 10 save. Sorry. Oh, fungsi. Oke, fungsinya belum dipanggil ya. Fungsi. Nah, dia muncul 10. Ini 9 yang atas tadi ini ya. Ini kita komen coba deh. Nah, dia muncul 10 gitu. Nah, kalaupun misal ini kita taruh dia di bawah gitu. Jadi kayak seolah-olah kita udah panggil dulu fungsinya. Oh, berarti kita udah menginisiasi nih A sama dengan 10. Iya, nggak bisa. Karena si A itu posisi scope-nya dia di dalam scope dari si fungsi fungsi ini gitu, function fungsi ini gitu. Jadi ya dia nggak bisa apa? Dia tidak terdefinisikan gitu oleh si console log yang ada di global scope ini gitu. Nah, gimana kalau misal gini, kemudian ada if true, itu langsung aja ya. Terus let A sama dengan 5 gitu. Dan itu dijalani. Nah, kalau kayak gini menurut teman-teman, kalau misalnya aku letakin di sini deh. Jadi saya letakkan di sini console log A gitu. Nah, dia berarti yang muncul yang 5 karena dia di dalam scope yang ini dia langsung nemu nih, oh di sini ada si A gitu. Nah, kalau misal ini kita taruh di luarnya gitu, berarti yang muncul adalah si 10 karena waktu dia mencari A, oh ya udah dia nemu yang ada di sini gitu. Nah, kalau misal ini gak ada, gini, ya dia error karena di dalam scope si ini, fungsi ini dia nggak ada A, nggak ada namanya variabel A. Adanya di dalam scope dari si if yang ada di sini gitu. Jadi ini kan kayak global scope, kemudian di dalamnya ada local scope, nah di dalamnya ada local scope lagi. Nah, yang di dalam itu yang nggak bisa diakses sama local scope yang ada di luarnya, yang si konsol log A ini, dia nggak bisa akses ini karena si line 11 ini tuh dia ada di luar scope if statement ini gitu. Kalau misal kalian mau cari mau panggil si A ya teman-teman buat di sini console log A. Sorry. Bukan console log, let A sama dengan misal halo gitu. Save. Baru dia bisa atau teman-teman juga bisa taruh dia di luar gitu. Save. Dia bisa nih halo gitu. Jadi itu yang namanya scope ya. Jadi teman-teman tahu kalau scope itu lumayan penting. Jadi teman-teman bisa buat variabel dengan nama yang sama bahkan, tapi dalam dua scope yang berbeda gitu. Tapi pastikan kalau misal eh, teman-teman memang harus, jadi kayak there is no other choice, kayak teman-teman nggak ada pilihan lain buat ngasih nama dan memang dia ada di beda scope, teman-teman bisa. Tapi kalau penamaan diusahakan dibuat beda setiap variabelnya sehingga kasus-kasus kayak loh bukannya A itu nilainya ini kenapa yang muncul yang ini dan lain sebagainya itu tidak akan terjadi karena kesamaan variabel itu walaupun dia di beda scope gitu kan. Jadi kayak misal di sini kan A nih. eh jadi ada A si ini kemudian ada A yang atas. Nah, kayak gini. Misalkan aku mengharapkan munculnya halo, tapi waktu kita save loh, kok munculnya 5 gitu kan. Oh, ternyata di sini kita menginisiasi deklarasi plus assign variabel A lagi gitu. Yang mana A yang di sini ternyata yang dipanggil adalah A lokal yang ada di dalam sini, bukan yang di global gitu. Oke, jadi itu mengenai
materi scope. Jadi sekarang teman-teman udah tahu ya, scope itu lumayan penting untuk dipahami dan dimengerti juga supaya teman-teman pada saat eh, membuat variabel itu tidak terjadi kesalahan karena posisi dari scope yang dimiliki oleh variabel tersebut gitu. Jadi teman-teman nggak lagi bingung misal nanti punya dua variabel dengan ya kebetulan namanya sama, tapi kok yang muncul bukan yang diinginkan. Oh, ternyata ada dua variabel yang sama dan yang dibutuhkan tuh salah satunya gitu, bukan yang lainnya gitu. Nah, di video selanjutnya kita akan membahas mengenai tipe data yang sebelumnya sudah kita singgung. Jadi kita akan bahas lagi tipe data satu-satu lebih dalam supaya teman-teman tuh nantinya pada saat melakukan pemrograman tuh jadi lebih kompleks yang mana kita bisa mengolah eh, tipe data yang sudah kita singgung di video-video sebelumnya gitu. Nah, jadi untuk video kali ini kita sudahi terlebih dahulu. Terima kasih.